Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah menambahkan kecepatan, roda Bagua masuk ke dalam celah dalam sekejap. Tapi makhluk bayangan itu baru saja mengeluarkan nafas dingin, menutupi roda Bagua yang membuat semua orang bergidik. Karena aura dingin ini mengandung keinginan negatif untuk membunuh. Makhluk itu hanya bisa bertahan hidup di kehampaan. Saat keluar dari kehampaan, dia seperti ikan yang keluar dari air, dan dia tidak bisa bertahan hidup. Bosmo mendengus dingin. Setelah bergegas keluar dari kehampaan, Bosmo mengatakan ini, tapi wajahnya masih pucat. Karena begitu dia selesai berbicara, angin menderu kencang di telinga semua orang. Dan jutaan bila angin tajam melayang di atas kepala semua orang. Apa-apaan ini? Teriak Yuse. Sebelumnya, kelompok orang-orang kuat di alam dewa klan surgawi ini tidak menaruh perhatian pada dunia bawah dari lubuk hati mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada banyak pengecualian di dunia yang luas ini. Karena bila angin yang panik itu mengandung kekuatan hukum angin tingkat keempat. Sementara beberapa bilah angin hitam pekat seperti potongan bilah angin hitam yang mengeras. Bilah angin ini berisi hingga kekuatan hukum angin tingkat kelima. Setelah mendengar peringatan Loseng sebelumnya bahwa badai di lautan bintang yang bergejolak sangat kuat, apa yang mereka pikirkan di dalam hati adalah seberapa kuat itu. Mungkin sama seperti kekuatan pengorbanan darah di Laut Suci Tianyu. Meskipun di mata kekuatan alam laut dewa dari 4 kerajaan besar itu adalah eksistensi yang tidak bisa didekati mereka. Tapi bagi mereka itu sama sekali tidak akan bisa menerus penghalang King Feng. Namun sekarang sepertinya mereka meremehkan badai besar ini. Sekarang 7 atau 8 bilah angin hitam melesat ke arah ini. Pada saat ini sabit raksasa di tangan pria kekar itu bergetar sedikit. Sabit merah menyala itu memotong bilah angin itu menjadi beberapa bagian saat berguling. Namun terlihat bahwa pria kekar ini juga menggunakan 80% hingga 90% kekuatannya. Jadi di bawah kekuatan reaksi yang sangat besar, seluruh roda Bagua mulai bergetar hebat dari sisi ke sisi. Meskipun mereka tidak takut pada beberapa bilah angin, tetapi bilah angin hampir tak terhitung jumlahnya di badai ini. Setelah memotong beberapa bilah angin, ada puluhan ribu bilah angin di depannya, dan ribuan bilah angin hitam melesat ke arah ini. King Feng, apa yang Anda lakukan sambil berdiri diam? Buka penghalangnya dengan cepat, teriak Yuse. King Feng melototi Yuse dan bertepuk tangan. Kemudian sebuah penghalang mengelilingi semua orang, dan berkata dengan suara dingin, "Penghalang saya tidak dapat memblokir hukum angin tingkat kelima." Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara ketukan keras di penghalang, dan kemudian semua orang melihat penghalang King Feng tiba-tiba hancur. Memang ada hukum sebab dan akibat di penghalang King Feng, tetapi hukum sebab dan akibat yang dia pahami adalah hukum sebab dan akibat yang ditingkatkan relatif rendah. Di antara aturan surga, meskipun hukum sebab dan akibat lebih tinggi dari hukum lainnya, tapi ada juga perbedaan antara hukum sebab dan akibat yang lebih tinggi dan lebih rendah. Jadi hukum sebab dan akibat tingkat rendah mungkin tidak dapat melawan hukum tingkat tinggi. Terlebih lagi bila angin ini banyak sekali. Sungguh tidak bisa diandalkan untuk mengandalkan Anda. Pedang dunia bawah hitam di tangan Yuse bergetar sedikit dan aura hitam tiba-tiba muncul dari pilahnya. Kemudian saat dia melambai dengan liar, ada ratusan aura pedang hitam yang melesat ke depan. Luar. Saat energi pedang dan bilah angin saling terkait, suara tumpul meletus satu demi satu. Energi pedang hitam Yuse juga sangat kuat, tapi itu hanya bisa memotong bilah angin menjadi beberapa bagian. Segera beberapa bilah angin hitam menembus energi pedang Yuse, tetapi mereka langsung menuju Loseng dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat pemandangan ini, alis Loseng tiba-tiba berdiri dan ekspresinya tiba-tiba berubah.
Pada saat ini, setiap orang menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan bila angin yang kacau. Dan Lo Sheng tidak dapat mengandalkan orang-orang kuat di alam dewa yang ekstrim ini untuk melindunginya. Hati-hati! Gu Pei memperhatikan pemandangan ini, tapi dia baru saja menghindari 3 bila angin, jadi dia tidak bisa membantu Lo Sheng. Menghadapi bila angin hitam yang ada di dekatnya, Lo Sheng mengepalkan tinjunya, dan kekuatan sisik naga menyerbu masuk. Dengan tinjunya yang mengepal, dia tiba-tiba mengenai bila angin itu. Idiot! Itu akan langsung memotong tangan Anda! Yushe juga mengutuk saat melihat pemandangan ini. Dengan bila angin yang memiliki kekuatan hukum tingkat kelima, bahkan dewa terkuat seperti mereka tidak berani mengambil tindakan dengan menggunakan tinju mereka, dan hanya menggunakan senjata di tangan mereka. Jika tidak, bila angin ini akan memotongnya secara langsung. Tapi keberanian apa yang harus diambil Lo Sheng dengan keras ini? Tuar! Lo Sheng mengabaikan Yushe dan mengayunkan bayangan tinjunya. Kemudian, kekuatan yang sangat besar menghantam bila angin ini dan segera menghancurkan bila angin hitam tersebut. Namun tubuh Lo Sheng tidak mengalami kerusakan apapun. Melihat pemandangan itu, Yushe tercengang. Dia bahkan lupa menahan bila angin saat ini. Dia menatap Lo Sheng dengan tatapan kosong, dan dia merasa bahwa dia tidak dapat memahami Lo Sheng. Terbuat dari apakah tubuh orang ini? Artefak tertinggi? Tidak, ini bahkan melampaui keberadaan artefak tertinggi. Adapun Gu Pei, King Feng, Bosmo, Ha Peng, dan lainnya, ketika mereka bertarung melawan bila angin itu, mereka juga memperhatikan pemandangan ini dari sudut mata mereka. Dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Tapi karena Lo Sheng dikenali oleh klan surgawi, mereka mengagumi Lo Sheng. Tetapi sebelum mereka melihat apakah Lo Sheng benar-benar memiliki gelar, di mata mereka, Lo Sheng hanyalah seorang pejuang berbakat di alam bawah. Adapun kekuatan Lo Sheng sendiri, mereka tidak repot-repot mengujinya. Bagaimanapun, seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat pertama tidak layak untuk diperhatikan oleh sekelompok orang kuat di alam dewa. Belum lagi Lo Sheng bahkan Tobaimi, seorang pejuang di alam dewa. Dia tidak dianggap serius oleh 7 orang dari klan surgawi. Karena setiap orang di klan surgawi mereka adalah eksistensi seperti elit dengan kekuatan keseluruhan. Jadi kesenjangan antara alam dewa rata-rata ras manusia dan klan surgawi tidak terlalu besar. Tapi bagaimana Lo Sheng ini bisa meledakkan bila angin hitam itu? Itu adalah bila angin yang berisi kekuatan hukum angin tingkat kelima. Lupakan tentang peledakannya. Bahkan jika anak itu memiliki kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, tapi masalahnya adalah seluruh tubuhnya tidak terluka. Bahkan orang-orang kuat di alam dewa ini tidak dapat menahan bila angin ini dan masih akan terbelah menjadi 2. Jelas, ketujuh dari mereka secara alami tidak tahu, dan di bawah tindakan Lo Sheng, mereka menghancurkan 8 bila angin hitam. Dan 1.500 mil jauhnya dari mereka, di sebuah gunung tinggi yang menjulang 30 atau 40 kaki di atas laut, 8 suara tumpul terdengar. Gunung itu begitu berwarna-warni, sehingga meskipun tersapu oleh badai mengerikan dari lautan bintang bergejolak, setelah ribuan tahun dan puluhan ribu bila angin hitam menebasnya, tidak ada jejak yang tersisa di sana. Dan gunung ini adalah Gunung Suci Yuanji, yang tenggelam di lautan bintang yang bergejolak. Sebagian besar Gunung Suci Yuanji ini terkubur jauh di bawah laut, dan hanya sebagian saja yang muncul keluar. Tidak peduli seberapa liar ombak bergulung, dan bila angin membelah Gunung Suci yang sangat kuat ini tetap tidak bergerak. Kali ini Lo Sheng belajar menjadi pintar. Saat dia bertarung melawan kekuatan mengerikan di akhir kesengsaraan surgawi, dia mentransfer semua kekuatannya ke 5 juta gunung di seluruh dunia, kecuali wilayah timur. Semua gunung lainnya di tempat itu hancur, dan Lo Sheng tidak mau menghancurkan seluruh dunia karena dirinya sendiri. Setelah refleksi, dia menemukan bahwa dia agak bodoh. Gunung Yuanji kebal terhadap segala hal. Dia seharusnya mentransfer kekuatan mengerikan itu kepada Gunung Suci Yuanji.
Tapi sayangnya situasinya begitu serius, sehingga dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Sekarang Lo Sheng menjadi pintar, dia secara alami tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Pada saat ini, roda Bagua terbang ke depan dan 7 anggota klan Tianwei menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan bila angin hitam yang lebat. Bosmo melambaikan tongkat di tangannya, tetapi berkata dengan cemas, "King Feng, kita tidak bisa terus seperti ini. Berikan barang-barang Anda." Mendengar kata-kata Bosmo, King Feng menggetakkan giginya dan menunjukkan ekspresi keengganan. "Setelah menggunakan dis bintang 7 saya 5 kali, dan saya akan memakainya lagi di sini." Jelas, King Feng memang memiliki harta karun cakram bintang 7 di tangannya. Cakram bintang 7 ini sebanding dengan artefak tertinggi, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat digunakan tanpa batas, karena cakram ini hanya dapat digunakan 7 kali. King Feng mengandalkan piringan bintang 7 ini untuk bertahan hidup dalam beberapa bencana. Jadi dapat dikatakan bahwa 7 peluang dari cakram bintang 7 ini sama dengan 7 nyawanya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak tega menyia-nyiakan salah satu peluang di sini. Lautan bintang yang ganas ini sangat luas. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang. Apakah menurut Anda kita bisa bertahan? Kata Bosmo dengan dingin. Tanpa diduga, King Feng memutar matanya dan berkata dengan enggan, "Bos, tidak bisakah Anda menggunakan teknik rahasia darah suci?" "Hei!" Setelah mendengar ini, wajah Bosmo menjadi gelap dan dia menatap tajam ke arah King Feng. Melihat itu, King Feng dengan enggan mengeluarkan piring putih susu dari ruang cincin Sumeru miliknya. Namun Lo Sheng terdiam setelah mendengar percakapan antara kedua orang itu. Lagi pula, semua orang berada dalam krisis dan mereka berada di perahu yang sama. Tetapi orang-orang ini masih bersembunyi. Namun, ini bisa dianggap sebagai keberanian pemimpin mereka. Jika ahli alam laut dewa dari 4 kerajaan dewa utama datang ke sini, mereka akan hancur berkeping-keping oleh bila angin ini. Setelah mengaktifkan piringan bintang 7, pupil hitam di mata King Feng menunjukkan seberkas cahaya bintang yang terang. Meskipun saat itu siang hari bolong, dan ada badai besar yang melayang di atas kepalanya, tapi ada 7 bintang di langit. Melihat adegan ini, mata Lo Sheng juga bersinar. Prinsip dari piringan bintang 7 ini tampaknya mirip dengan tubuh pertempuran bintang yang diberikan Cilong kepadanya. Tetapi tubuh pertempuran bintang Lo Sheng adalah membangun koneksi dengan dirinya sendiri. Dan King Feng melalui piringan bintang 7 di tangannya, sehingga dia dapat menjalin hubungan dengan 7 bintang di langit. Dan piringan bintang 7 miliknya tampaknya memiliki batasan beberapa kali untuk dapat digunakan. Setelah penghalang putih susu muncul di piringan bintang 7, penghalang itu membengkak bertiup angin, dan dengan cepat mulai menyebar dengan cepat ke sekeliling. Setelah beberapa saat, semua orang diselimuti di dalamnya. Meskipun bila angin yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memborbadir penghalang putih susu, tetapi hanya penghalang putih susu yang terus-menerus penyok. Penghalang itu sendiri tampak sangat lembut, hanya saja kelembutan itu mengandung ketangguhan yang kuat. Tidak apa-apa, kekuatan isolasi sebenarnya dari 7 bintang di piringan bintang 7 ini tidak dapat dipotong oleh bila angin hitam ini, kata King Feng tanpa daya. Meskipun penghalangnya memblokir bila angin yang mematikan ini, dia menggunakan piringan bintang 7 itu sekali. Jadi King Feng masih merasa sangat tidak rela. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka juga menarik nafas dalam-dalam. Baik itu Gu Per, Yuse, dan lainnya, ada sedikit rasa rileks di wajah mereka. Bosmo menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Badai ini terlihat sedikit tidak normal, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya." King Feng mendengus. Dunia ini sendiri sangat tidak normal. Sebelum memulai dari klan surgawi, mereka telah menyelidiki informasi dari dunia besar ini. Pertama-tama, jalur kenaikan dunia besar ini dihancurkan dan tidak mungkin untuk naik ke dunia atas melalui metode normal. Di antara jutaan dunia besar, oleh karena itu, ketujuh orang ini tidak terlalu memperhatikan.
Tetapi barusan mereka dikejar oleh makhluk bayangan di kehampaan. Mereka akhirnya melarikan diri dan menghadapi badai yang menakutkan dan tidak normal. Namun Losen sebenarnya setuju dengan apa yang dikatakan Bosmo. Lautan bintang yang ganas ini telah ada sejak zaman kuno, dan karena badai inilah yang sepenuhnya mengisolasi wilayah tengah dari 4 kerajaan dewa utama, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Memang begitu, selama bertahun-tahun tidak banyak interaksi antara kedua benua. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana badai ini berasal? Dan saya khawatir tidak ada yang tahu jawabannya. Saat melawan pemotong bilah angin tersebut, roda Bagua terbang ke depan dengan mulus. Bosmo juga terus menebak-nebak alasan badai tersebut, tapi dia dengan cepat menyangkalnya satu persatu. Pada akhirnya, King Feng mengatakan, "Tidak peduli bagaimana badai itu terjadi, badai dengan intensitas seperti ini seharusnya tidak muncul di dunia kecil." Mendengar ini, Losen dengan ringan mengangkat bahunya. Hingga saat ini, King Feng ini masih sangat bangga dan tidak memandang dunia bawah sama sekali. Mungkin setelah melihat tindakan kecil Losen, alis King Feng sedikit mengernyit, dan kemudian dia teringat apa yang baru saja terjadi. Dibandingkan dengan badai ini, tubuh fisik Losen melawan bilah angin hitam bahkan lebih luar biasa. "Losen, bagaimana Anda mematahkan bilah angin itu tadi?" Bilah angin hitam memiliki kekuatan hukum angin tingkat kelima. Dalam pembukaan, King Feng segera mengingatkan beberapa orang lainnya. Sekarang Yusei dan Gupeer baru saja tenang. Sekarang mata mereka semua menatap Loseng. Gupeer juga bertanya dengan wajah aneh. "Ya, Loseng, Anda baru saja menghancurkannya bilah angin dengan tinju Anda, dan Anda tidak terluka." Setelah selesai berbicara, Gupeer langsung berjalan, mengulurkan tangan dan menyentuh tinju Loseng dengan rasa ingin tahu. Namun Loseng sungguh tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Jadi dia hanya tersenyum dan berkata, "Ini hanya tipuan kecil dan hanya lelucon di depan Anda." "Hai, jika Anda tidak ingin mengatakannya, katakan saja." Gupeer menatap Loseng dan berkata dengan tidak puas. Loseng terkekeh. Sungguh tidak nyaman untuk mengatakannya. Jelas mereka secara alami tahu bahwa kesopanan yang dikatakan Loseng sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Tetapi sekarang mereka tidak mudah untuk bertanya kepada Loseng, karena setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Belum lagi Loseng tidak memusuhi mereka sekarang, jika sudah dipastikan bahwa Loseng benar-benar mendapatkan gelar tersebut. Apapun gelarnya, mereka juga dapat dianggap sebagai kawan di parit. Sekarang melalui penghalang ini, semua orang melihat bilah angin lebat di sekitar mereka dan terdiam sejenak. Bahkan Bosmo yang terkuat di alam dewa pasti akan merasa tidak berarti di depan sifat ganasnya. Tapi mereka juga bingung, kepala besar apa yang mengikuti mereka dalam kehampaan tadi. Meskipun badai di depan mereka sangat kuat, orang-orang kuat di alam dewa ini tidak terlalu takut. Meskipun bilah angin itu sangat merepotkan, tapi mereka sekarang dapat dengan mudah diblokir barusan. Dari perbincangan mereka, sepertinya mereka punya cara lain untuk melawan badai ini. Namun dalam kehampaan saat dia dikejar oleh kepala besar itu, wajah Bosmo menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimanapun, ketujuh orang ini semuanya kuat di alam dewa, terutama Bosmo, yang mungkin merupakan ahli tertinggi di alam dewa. Tapi, ketika mereka melihat makhluk bayangan itu, mereka melarikan diri. Yang membuat Loseng juga sangat penasaran. Sebelum Bosmo bisa menjawab, King Feng melompat masuk dan berkata, "Itu adalah klan yang ditinggalkan dewa." "Dewa meninggalkan klan?" Mata Loseng sedikit berbinar. King Feng mengangguk, kemudian dia berkata, "Ya, itu adalah ras yang ditolak oleh para dewa. Meskipun ada banyak ras makhluk bayangan, cabang terbesar di antara mereka adalah ras yang ditinggalkan oleh para dewa." King Feng benar. Bosmo mengangguk. Kecuali Loseng, beberapa orang lainnya juga penasaran. Jadi dia berkata, "Karena keberadaan sisi belakang 1000 dunia saja sama dengan sisi belakang seluruh alam semesta.
Namun dibandingkan dengan 1000 dunia besar, ruang dunia atas lebih stabil dan lebih sulit untuk dibongkar. Dan di belakang seluruh dunia terdapat dunia yang besar dan kosong. Meskipun jumlah makhluk bayangan jarang, jumlah total makhluk bayangan di belakang seluruh dunia bukanlah jumlah yang sedikit. Dan klan yang ditinggalkan dewa menempati mayoritas mutlak di antara dunia. Tapi, meskipun mereka tidak bisa meninggalkan dunia, mereka memiliki pengaruh yang besar di seluruh dunia. Perlombaan ditolak oleh para dewa. Mengapa mereka ditolak oleh para dewa? Gumam Lo Sheng. Bosmo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata, "Ini tidak diketahui. Mungkin para penguasa dan dewa dunia tahu alasannya." Lo Sheng sedikit mengangguk. Tetapi ada perasaan yang sangat tidak nyaman datang dari hati Lo Sheng. Sepertinya tubuhnya diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui. Dan krisis secara alami akan terbentuk di dalam hatinya. Apakah klan yang ditinggalkan dewa ini memasuki dunia besar ini lagi? Lo Sheng juga tidak tahu perasaan krisis ini dari mana berasal. Sejak mengintegrasikan kehendak dunia 1000 besar, Lo Sheng secara bertahap terintegrasi dengan seluruh dunia 1000 besar. Tentu saja dia juga merasakan hal yang sama. Ini tidak diketahui, tapi secara alami saya akan melaporkan masalah ini ke klan surgawi. Mengenai apakah ada minat untuk menyelidiki, itu bukan terserah saya, kata Bosmo sambil menatap lurus ke depan. Bagaimanapun klan yang ditinggalkan dewa itu misterius dan kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh sekelompok orang kuat di alam dewa. Lagi pula, sekarang misi Bosmo adalah menemukan menara Linglong. Jadi Lo Sheng mengangguk sedikit. Karena tidak peduli apa yang makhluk bayangan ini ingin lakukan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa ikut campur. Setelah roda Bagua membakar esensi dan darah Hapeng, dia terbang dengan kecepatan yang hampir melampaui kesadaran Lo Sheng. Saat badai berhenti, Lo Sheng membutuhkan beberapa hari untuk melintasi seluruh lautan bintang yang bergejolak. 2 jam kemudian, roda Bagua keluar dari badai besar, dan ada sesuatu yang gelap di depannya. Perlahan naik dari permukaan laut. Melihat benda gelap itu, mata Lo Sheng sedikit berkedip. Karena itu adalah sudut daratan di wilayah tengah. Jadi ada sedikit kegembiraan di hatinya. Setelah hampir setengah tahun di 4 kerajaan dewa utama, dia akhirnya kembali. Sebagai benua paling timur di wilayah tengah, Sekte Yulong tetap tidak terluka selama beberapa kekacauan di wilayah tengah. Sekarang banyak prajurit dari Sekte Yulong sedang berlatih di depan gerbang gunung. Pada saat ini, semua orang melihat titik hitam kecil di atas permukaan laut, terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Setelah munculnya titik hitam hingga lenyapnya titik hitam, hanya butuh 2 atau 3 tarikan nafas, dan benar-benar berlalu dalam sekejap mata. "Guru, apa itu?" tanya seorang pejuang muda. "Halusinasi, apakah Anda mengerti? Itu hanya halusinasi. Jadi berlatihlah dengan keras untuk saya." "Apakah itu benar-benar ilusi? Sepertinya saya juga melihatnya." "Saya khawatir bahkan Lo Sheng, orang nomor 1 di wilayah tengah, tidak dapat mencapai kecepatan itu. Sepertinya kita semua berhalusinasi di saat yang sama." Jelas, sejak Lo Sheng membunuh Cuisi, prestisenya telah mencapai puncaknya di wilayah tengah. Menggantikan Cuisi sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah, dan berbagai tindakan tentang Lo Sheng juga terus menyebar. Namun selama Lo Sheng pergi, tidak ada kedamaian di wilayah tengah. Sekte Suling yang telah dihancurkan oleh Sekte Tianxi dibangun kembali. Meskipun Sekte Suling dan kota Sutian dibersihkan, beberapa tokoh penting masih tetap ada di dunia. Dan fondasi Sekte Suling bukanlah mitos. Namun, vitalitasnya telah rusak, dan jika tidak menetap selama ratusan tahun, mungkin akan sulit untuk kembali ke status Sekte Lini pertama di wilayah tengah. Selain rekonstruksi Sekte Suling, Raja Racun Wu Sanhe tampaknya aktif kembali, mengumpulkan beberapa anggota lama Sekte Tianxi yang tampaknya sedang sekarat.
Setelah Loseng membunuh Cuisi, Wu Sanhe segera melarikan diri dan hidup dalam pengasingan lagi. Lagi pula, Wu Sanhe telah bersembunyi di rawa Yunmeng selama ratusan tahun. Mungkin dia bosan dengan kehidupan pengasingan, dan berita tentang kerajaan Dewa Agung sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu lagi. Untuk hal-hal ini, jika Loseng melewati kehendak dunia 1000 besar, dia dapat memeriksanya. Setelah mengintegrasikan kehendak dunia 1000 besar, Loseng berada dalam keadaan maha tahu di dunia 1000 besar ini. Jadi informasi apapun yang dia perlukan hanyalah sebuah pemikiran. Hanya saja Loseng tidak menggunakan kemampuan ini terlalu banyak. Dia hanya sesekali memeriksa situasi Ning Yudi saat ini. Pada saat ini, bahkan di lautan luas bintang kekerasan, roda Bagua hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menempuh perjalanan. Dan lautan bintang-bintang kekerasan mungkin dapat menampung ratusan wilayah tengah. Jadi hanya dibutuhkan sekitar 1 batang dupa untuk beralih dari memasuki wilayah tengah ke kota Tiangi. Berdiri di atas kota Tiangi, Bosmo melirik ke bawah dengan ringan lalu bertanya, "Apakah di sini?" Mendengar itu, Loseng mengangguk dan Yuse berkata, "Cepat pergi, kami menunggu Anda." Loseng mengangkat tangannya ke beberapa orang dan berkata, "Karena Anda datang ke wilayah tengah, mengapa tidak?" "Tidak perlu," kata King Feng dengan bangga. "Kami tidak tertarik dengan tempat seperti ini." Bosmo tidak berbicara dan yang lainnya duduk bersila dengan mata tertutup, seolah-olah mereka sedang tidur. "Orang-orang ini sangat sombong, saya hanya bersikap sopan," gumam Loseng di dalam hatinya. Kemudian dia memutar matanya dan hendak meninggalkan roda Bagua. Tapi saat Loseng hendak meninggalkan roda Bagua, dia mendengar Gu PR berkata, "Loseng, saya akan turun bersama Anda." Yuse tersenyum dan berkata, "Kakak senior, tempat malang ini jauh lebih rendah daripada kerajaan dewa di sebelahnya. Jadi, tempat mana yang terbaik untuk dikunjungi? Apakah Anda ingin mengurusnya?" Gu PR mendengus dingin sebelum melompat bersama Loseng. Gu PR mungkin merasa bahwa King Feng, Yuse, dan yang lainnya terlalu berlebihan. Jadi dia juga menghibur Loseng. "Jangan pedulikan orang-orang ini, mereka lahir di dunia atas dan memiliki kesombongan alami di tulang mereka." Loseng tersenyum dengan acuh tak acuh, dan dia tidak masukkannya ke dalam hati sama sekali. Bagaimanapun kesombongan semacam ini telah banyak dilihat oleh Loseng. Sejak dia pertama kali memulai seni bela diri dari Kabupaten Chongyang hingga ibu kota kekaisaran, dari ibu kota kekaisaran hingga Sekte Qingyun, dari Sekte Qingyun hingga Yundian, tidak ada kekurangan orang-orang seperti itu, dimanapun. Jadi Loseng sudah terbiasa dengan hal itu. Meskipun ke-6 orang di atas semuanya kuat di alam dewa, pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam kesombongan ini. Segera 2 sosok terbang turun dari langit dan langsung menuju kota Tianchen. Melalui ingatan dunia, Loseng mengetahui bahwa Ning Yudi telah berada di istana Tianchen selama 6 bulan terakhir. Kali ini dia sangat ingin bertemu Ning Yudi, sehingga dia bahkan tidak repot-repot berkomunikasi dengan ketiga pemimpin aliansi. Tepat ketika Loseng mendarat di istana Tianchen, ratusan jimat tiba-tiba muncul di sekitar istana Tianchen, dan semua simbol mekar. Pada saat yang sama, aliran cahaya terbang menuju Loseng dan Gu PR. "Apakah Anda mencari kematian?" Gu PR tidak menyadarinya, wajahnya tiba-tiba tenggelam dan bunga di mata kanannya mulai berputar. Meskipun kekuatan aliran cahaya ini sama sekali tidak berarti di mata Gu PR, seperti seekor tikus kecil yang tidak dapat menyakiti seekor singa. Namun konsekuensinya dari menyerang seekor singa akan tetap sangat serius. Melihat Gu PR ingin melawan, Loseng melambaikan tangannya dengan cepat. "Tunggu!" Bagaimanapun kekuatan orang kuat di alam dewa ini terlalu menakutkan. Jika orang kuat di alam laut dewa dapat menghancurkan pegunungan hanya dengan 1 gerakan, maka dengan gerakan dari orang kuat di alam dewa, dia mungkin dapat menghancurkan kota Tiangi dalam sekejap. Pada saat ini, sinar cahaya menyapu ke arah Loseng dan Gu PR, tetapi tidak membahayakan keduanya.
Lagi pula loseng adalah tubuh senjata suci dan Gupear memiliki esensi pelindung tubuh. Jadi bagaimana mungkin Runung menyakiti mereka? Istana Tianchen adalah tempat penting aliansi pedagang saya. Mereka yang masuk tanpa izin adalah musuh aliansi pedang dunia saya. Lusinan sosok tiba-tiba muncul. Pemimpinnya memiliki wajah tampan dan mata seperti bintang, tetapi dia memegang pedang di tangannya. Loseng tersenyum tipis dan berteriak, "Aoxiang!" "Loseng?" Aoxiang menatap Loseng beberapa kali, tapi matanya berkedip karena terkejut. "Anda kembali." Meskipun ini bukan pertama kalinya Loseng kembali, tetapi terakhir kali Loseng meninggalkan wilayah tengah tidak ada berita. Jadi kebanyakan orang mengira Loseng telah mati di luar. Hanya saja sebagian orang juga tahu bahwa Loseng akan kembali cepat atau lambat. Tetapi mereka tidak menyangka Loseng akan kembali secepat ini. Tapi Laut Bintang kerusuhan itu... Saat ini, hampir setiap minggu di Aliansi Bisnis Dunia, berita datang dari bagian paling timur wilayah tengah. Badai di Laut Bintang telah dimulai beberapa bulan yang lalu. Badai ini begitu dahsyatnya, bahkan dapat menghalangi kekuatan besar alam Laut Dewa. Dan para pejuang kerajaan dewa yang ingin memasuki wilayah tengah, hanya dapat memasuki wilayah tengah ketika badai berhenti di wilayah tengah. Sekarang badai telah melanda, jadi kerajaan dewa dan wilayah tengah berada dalam keadaan terisolasi sepenuhnya. Jadi mereka tidak tahu bagaimana bisa Loseng kembali. Melihat Aoxiang yang penuh rasa ingin tahu, Loseng hanya tersenyum ringan tetapi berkata, "Mengapa pertahanan di Istana Tianchen begitu ketat? Lagi pula sekarang seluruh wilayah tengah harus didominasi oleh aliansi bisnis dunia. Dan kota Tiangi adalah inti dari aliansi bisnis dunia. Jadi siapa yang berani masuk ke kota Tiangi?" Meskipun aliansi bisnis Tianxia telah mengerahkan banyak tindakan pengamanan tambahan terhadap Istana Tianchen sebelumnya, namun tidak perlu terlalu ketat. Aoxiang berkata, "Saudara Loseng, Anda telah meninggalkan wilayah tengah selama setengah tahun, dan ada beberapa hal yang tidak jelas. Wu Sanhe tampaknya tidak mau menerima kehancuran sekte Tianze, dan dia mulai membangkitkannya. Jadi pemimpin aliansi memerintahkan lebih banyak pasukan untuk dikirim. Pasukan peringatan. Saya juga menerima perintah untuk menjaga Istana Tianchen." "Wu San?" Alis Loseng sedikit berkerut. Di luar kota Tiangi, setelah Loseng membunuh Cui, Wu Sanhe melarikan diri. Pada saat itu Loseng sedang sibuk merawat Ning Yudi dan tidak mengurus orang ini. Selain itu, seluruh wilayah tengah tidaklah kecil. Cui dibunuh olehnya, jadi Wu San seharusnya tidak bisa lagi menimbulkan gelombang. Jadi Loseng tidak terus mengejarnya. Tanpa diduga, setelah dia pergi, orang ini sepertinya tidak jujur lagi. Tapi berbeda dari sebelumnya, Loseng sekarang mengintegrasikan kehendak dunia. Selama dia berada di dunia ini, dimanapun Wu San bersembunyi di ujung bumi, Loseng dapat menemukannya dalam sekejap. "Saya tahu." Loseng menunjukkan cibiran di wajahnya. "Biarkan dia hidup beberapa jam lagi." "Berapa jam lagi untuk bisa hidup? Apa artinya?" Aoxiang sedikit terkejut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.